Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Takwa adalah kita mampu menahan diri dari amarah. Takwa adalah kita memaafkan orang yang telah berbuat salah dan tidak pendendam. Takwa adalah apabila kita terjerumus ke dalam dosa, maka kita ingat Allah, lalu kita beristighfar. Dan takwa adalah meninggalkan perbuatan dosa yang telah dia bertaubat atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya ketakwaan adalah penyejuk yang paling menyejukkan
dan obat yang paling mujarab untuk hati yang sakit. Hanya dengan takwa kepada Allah lah satu-satunya jalan keluar dari berbagai masalah kehidupan. Hanya dengan takwa kepada Allah lah hidup ini menjadi penuh dengan keberkahan. Hanya dengan takwa kepada Allah lah kita bisa terselamatkan dari azabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwa kepada Allah lah kita bisa masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan perihal takwa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga untuk umat-umat terdahulu. Dan dari sini kita bisa menyadari bahwa takwa adalah satu-satunya yang diinginkan Allah kepada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun seluruh nasihat, petunjuk, peringatan, didikan, dan ajaran dalam satu kata, yaitu takwa. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat mengenai takwa. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Kemudian beliau memberikan nasihat dengan nasihat yang baik yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang dari kami, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir. Oleh karena itu nasihatilah kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah budak keturunan Habasyah. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup di saat itu, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang amat banyak. Oleh karena itu, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Lalu gigitlah dengan kuat dengan gigi-gigi geraham kalian, dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama ini, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu takwa juga merupakan sebaik-baiknya pakaian dan bekal seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Adapun perbekalan hakiki yang senantiasa langgeng manfaatnya bagi pemiliknya di dunia maupun di akhirat adalah bekal ketakwaan yang merupakan perbekalan menuju darul qarar, yakni akhirat. Dan ia adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kenikmatan yang paling sempurna,
serta sebaik-baik kenikmatan yang akan dirasakan terus-menerus. Dan barang siapa yang meninggalkan perbekalan ini, maka ia terhalang dengannya, yang mana dia adalah pembawa kepada segala keburukan, dan dia akan terhalang untuk sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya kita mampu mempraktekkan atau mewujudkan kedua ayat di atas, maka itu merupakan modal utama bagi kita semua untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara faktor-faktor yang bisa mengantarkan kita untuk merasakan ketakwaan tersebut di dalam diri kita adalah yang pertama, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, mahabbah atau rasa cinta kepada Allah itu ibarat pohon di dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah, dan batangnya adalah ma'rifah kepada Allah. Rantingnya adalah rasa takut akan siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadap Allah. Buahnya adalah ketaatan kepada Allah. Pupuknya adalah zikir kepada Allah. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkuranglah rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dan Dia bersama kalian di mana saja, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna ayat ini bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah menyaksikan perbuatanmu kapan saja, di mana saja, di darat maupun di laut, siang maupun malam. Dia mendengar semua perkataan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tempat tinggalmu, dimanapun Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang sedang kalian pikirkan. Yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit kronis yang menimpa setiap manusia, seperti dengki, sombong, ujub, ghibah, dan yang paling terbesar adalah syirik kepada Allah. Yang keempat, menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat kita mendapat balasan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya nanti. Yang kelima, mewaspadai tipu daya syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi setiap orang-orang yang beriman. Dan syaitan ini menghalangi kita dari takwa dengan berbagai penghalang, diantaranya adalah kekufuran. Dan jika seorang mukmin selamat dari perkara ini, maka setan akan mengarahkan seorang mukmin kepada perbuatan bid'ah. Dan jika masih selamat, maka setan akan mengarahkan kepada perbuatan dosa-dosa besar.
Jika cara ini tidak bisa atau tidak berhasil, maka dia akan menjadikan seorang mukmin itu sibuk dengan perkara yang mubah hingga dia lalai dari kewajibannya, sehingga dia tertutup dari berbagai macam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan selalu istiqamah di jalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.